Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari lanjutan cerita yang kemarin. Diawalinya dengan penggerebekan sebuah kafe karena di sana adanya berita bahwa adanya sebuah narkoba. Dan dengan kegigihan dan keberaniannya Jingwu menerobos kafe tersebut dan terjadilah baku hantam antara Jingwu sama Menggo. Setelah perkelahian akhirnya Menggo bisa dilumpuhkan sama Jingwu. Pihak kepolisian pun menginterogasi si Menggo, tapi si Menggo gak mau jawab-jawab. Tapi dengan kecerdikan dan kepintarannya Jingwu, akhirnya menemukan narkoba tersebut di dalam sebuah botol. Lalu akhirnya narkoba tersebut dibawa oleh pihak kepolisian buat menjadi barang bukti. Nah, buat barang bukti loh, bukan buat dikonsumsi. Di suatu tempat sedang terjadinya pesta narkoba. Dan wow, cewek-ceweknya cantik juga tuh guys. Dan ternyata Ganje adalah bos narkoba tersebut. Jingwu pun menghubungi Mujin bahwa adanya narkoba baru di sana. Gue heran, Jingwu polisi apa pengedar narkoba juga ya guys? Saksikan aja kelanjutannya ya. Jingwu pun masih penasaran dengan pembunuh ayahnya dan akhirnya Jingwu pun menyelidiki siapa yang membunuh ayahnya di waktu dulu. Semua pihak kepolisian akhirnya merencanakan penggerebekan ke suatu tempat yang menjadi target berikutnya. Pihak kepolisian termasuk Jingwu diberitahu bahwa targetnya adalah Cio Mujin. Dan setelah tahu bahwa targetnya adalah Cio Mujin, Jingwu pun terdiam memikirkan gimana caranya untuk membekuk Cio Mujin. Karena Cio Mujin sendiri adalah orang yang telah membantu Jingwu. Akhirnya pihak kepolisian berangkat menuju tempat yang sudah ditargetkan karena adanya laboratorium pembuatan narkoba di tempat tersebut. Setelah sampai di tempat yang ditargetkan, terjadilah perkelahian antara pihak polisi sama anak buahnya Mujin. Tapi ternyata yang dibekuk adalah anak awak kapal. Gak lama kemudian Jingwu pun menemukan laboratorium tersebut. Terjadilah baku tembak antara pihak kepolisian sama anak buahnya Mujin. Tapi Jingwu malah membantu Mujin buat melarikan diri dengan menembak pusat listrik. Lalu dengan kecerdikan Mujin akhirnya dia bisa melarikan diri bersama Tenjo dengan menceburkan dirinya ke dalam laut. Untung gak dimakan ikan hiu kamu Mujin. Dan setelah sampainya di rumah Mujin pun merasa kesal. Amak-amakan guys. Karena tahu bahwa Jio menargetkan dirinya sebagai tersangka atau DPO. Mujin pun menanyakan siapa yang menjadi pengkhianat pada dirinya pada Tenjo. Jingwu pun menghubungi Mujin tapi gak nyambung-nyambung terus. Apa mungkin si Mujin gak punya kuota ya? Dan selang beberapa lama akhirnya nyambung juga. Nah, mungkin dia udah mengisi kuota tuh si Mujin. Dan akhirnya Jingwu pun memberitahukan bahwa pihak kepolisian menaruh CCTV di area perhotelan. Dengan kesalnya Mujin akhirnya menyelidiki tentang adanya CCTV tersebut. Dan akhirnya Mujin pun menemukan bahwa adanya CCTV tersebut. Pinter juga lu Mujin. Dengan cepatnya anak buah Mujin mengacak-ngacak dan menghancurkan CCTV tersebut karena buat menghilangkan jejak mereka. Dipel kali ah. Di sisi lain akhirnya Ganje meneruskan rencananya juga buat mengobrak-ngabrik tempatnya Mujin. Tak selang lama kemudian, mobil Ganje maju dan menabraknya ke gerbang besi. Aduh, dasar Ganje, mobil bagus-bagus tabrakin ke gerbang besi. Penyok juga tuh kan.
Lalu Ganje pun mendobrak pintu dan merusaknya. Sampainya di dalam, terjadilah perkelahian antara anak buah Ganje dengan anak buahnya Mujin yang dipimpin sama Tenjo. Ganje pun dengan membabi buta membunuh satu persatu anak buahnya Tenjo. Lah, dah buta, babinya bisa membunuh, apalagi bisa melihat. Pasti lebih ganas. Tapi bukan ganas Subang ya guys. Dan akhirnya Tenjo pun tertangkap sama anak buahnya Ganje. Lalu Ganje memberikan pilihan pada Tenjo, nyawa, mata, atau lengan. Tenjo pun gak menjawabnya. Ya iyalah, ya jelas gak dijawab sama si Tenjo. Coba kalau pilihannya emas, uang, atau janda, pasti Tenjo memilih janda ya guys. Dan dengan kesalnya Ganje memotong tangannya Tenjo karena ingin balas dendam seperti apa yang dialaminya waktu dulu. Kasihan si Tenjo, gak punya tangan guys. Dan sampai di sini dulu ya guys alur ceritanya. Gimana kelanjutan alur ceritanya jangan lewatkan. Panteng terus channel My Name dan jangan lupa like, comment, subscribe dan